Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pulung Dwinanda. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum materi dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Kelompok 1. Hakikat membaca. Hakikat menurut Krida Laksana 1982 mengemukakan bahwa dalam kegiatan membaca melibatkan dua hal, yaitu pembaca yang berimplikasi adanya pemahaman dan teks berimplikasi adanya penulis. Menurut Syafi'i 1994 menyebutkan hakikat membaca adalah pengembangan keterampilan memulai dari keterampilan memahami kata-kata, kalimat, paragraf, dan bacaan sampai dengan memahami secara kritis dan evaluatif keseluruhan isi bacaan. Pengertian membaca. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan maupun hanya dalam hati. Pengertian secara umum. Membaca merupakan kegiatan atau proses menerapkan sejumlah keterampilan teks bacaan dalam rangka memahami isi bacaan. Oleh sebab itu, membaca dapat dikatakan sebagai kegiatan memperoleh informasi atau pesan yang disampaikan oleh penulis dalam tuturan bahasa tulis. Di sini membaca berarti memahami teks bacaan baik secara literal, interpretatif, kritis maupun kreatif. Pengertian menurut para ahli. Tilar 1994 bahwa membaca sesungguhnya adalah pondasi dari proses belajar. Masyarakat yang gemar membaca akan melahirkan masyarakat yang belajar, karena membangun perilaku dan budaya membaca adalah kunci untuk membangun masyarakat ilmu pengetahuan yang berbasis pada pengembangan kualitas sumber daya manusia. Menurut Farr, reading is heart of education, yang artinya membaca merupakan jantung pendidikan. Dalam hal ini, orang yang sering membaca pendidikan akan maju dan ia akan memiliki wawasan luas. Tentu saja, hasil membaca itu akan menjadi skema baginya. Skema itu adalah pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki seseorang. Jadi semakin sering seseorang membaca, maka semakin besar peluang yang mendapat skema dan berarti maju pula lah pendidikannya. Hubungan keterampilan membaca dengan keterampilan yang lain. Menyimak dan membaca. Keterampilan menyimak ini bersifat resesif, menerima informasi. Sama halnya dengan membaca yang bersifat resesif, perbedaan di antara menyimak dan membaca adalah klasifikasi bentuk ragamnya. Jika menyimak adalah bersifat ragam bahasa lisan, maka membaca merupakan ragam bahasa tulis. Dapat dikatakan bahwa seseorang yang telah mahir dalam keterampilan menyimak, menerima informasi dari bahan simakan, maka ketika dihadapkan dengan kegiatan membaca, menyerap informasi dari bacaan, seseorang ini akan lebih mudah dalam memahami wacana lisan dan tulisan karena daya berpikir otak untuk menyimak sudah maksimal, penyerapan pengetahuan optimal. Lalu saat membaca, kegiatan merespon dan mengevaluasi bacaan akan turut dimaksimalkan. Berbicara dengan membaca. Membaca merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat resesif, sehingga berbicara bersifat produktif, menghasilkan, menyampaikan gagasan dan pemikiran. Keterampilan membaca berkaitan dengan ragam tulis, sementara keterampilan berbicara berkaitan dengan ragam lisan. Membaca menghubungkan sisi penyampaian gagasan secara tidak langsung, penulis kepada pembaca lewat tulisan, sedangkan berbicara secara otomatis membutuhkan arus dua arah, yakni face to face. Keduanya semacam kegiatan dengan tujuan yang berkebalikan, namun pada akhirnya sama penting dan saling mendukung. Membaca dengan menulis. Keterampilan membaca memiliki hubungan erat dengan keterampilan menulis. Halayak umum telah paham bahwa membaca adalah proses membuka jendela. Dengan membaca, menjadikan diri memiliki pengetahuan.
maka kegiatan membaca bisa disebut sebagai awal kita mengetahui pengetahuan. Hubungan keterampilan membaca dengan keterampilan berbahasa. Hubungan membaca dengan menyimak. Keterampilan menyimak merupakan dasar atau faktor penting bagi sukses seseorang dalam belajar membaca efektif. Menurut seseorang yang terampil membaca akan mudah menyimak. Sebaliknya, bila dia terampil menyimak akan mudah pula memperoleh informasi dari bacaan. Tariga 1983 menjelaskan bahwa keterampilan menyimak dan membaca erat hubungannya, maka peningkatan pada satu turut pula meningkatkan yang lain. Kedua-duanya saling mengisi. Hubungan membaca dengan berbicara. Keterampilan membaca berpengaruh terhadap keterampilan berbicara. Seseorang yang banyak membaca akan memperoleh banyak pengetahuan, wawasan, dan informasi baru. Seseorang yang mempunyai rasa percaya diri akan mampu untuk berkomunikasi dengan orang lain ataupun berbicara di depan umum. 3. Hubungan membaca dengan menulis. Seseorang yang bermaksud menulis maka akan berusaha menggali ilmu dari buku terlebih dahulu. Dia betul-betul menyadari bahwa salah satu bekal untuk menulis adalah membaca. Dengan jalan membaca, seorang penulis memperoleh ilmu pengetahuan, wawasan yang luas, cara menulis yang baik, EYD yang baik dan benar, serta kosakata yang banyak. Untuk memperoleh bekal itu diperlukan kemampuan membaca yang baik dan efektif agar dia tidak salah mengkomunikasikan, mengekspresikan, dan menyampaikan informasi yang telah dibaca ke dalam tulisan. Baik, untuk kelompok 2, yang pertama, hakikat membaca. Pengertian membaca. Membaca adalah proses memahami suatu bacaan dan mampu mengambil informasi yang terdapat dalam bacaan tersebut. Definisi membaca menurut para ahli. Menurut Mike Brickeguard, membaca adalah sebuah proses rumit, mulai dari kata di halaman, di hadapanmu, sampai suara yang meninggalkan bibirmu. Membaca adalah kombinasi dari mengenal simbol dan pola, mengemukakan dengan suara, dan mengumpulkan menjadi satu suku kata, sampai akhirnya kita mampu menginterpretasikan arti sebuah kata. Menurut North Ephon, membaca merupakan cara yang sangat sehat untuk mengobati attention deficiency disorder 1. Ismail Kusmayadi, membaca merupakan proses yang kompleks karena proses ini melibatkan kegiatan fisik dan mental. Tujuan membaca. Yang pertama, membaca sesuai tujuan. Tujuan utama membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan. Makna, arti, meaning, erat sekali berhubungan dengan maksud tujuan atau intensif kita dalam membaca. Tujuan pembelajaran membaca. Tujuan setiap pembaca adalah memahami bacaan yang dibacanya. Dengan demikian, pemahaman merupakan faktor yang amat penting dalam membaca. Pembelajaran membaca harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan yang dimaksud meliputi 1. Menikmati keindahan yang terkandung dalam bacaan. 2. Membaca bersuara untuk memberikan kesempatan kepada siswa menikmati bacaannya. 3. Menggunakan strategi tertentu untuk memahami bacaan. 4. Menggali simpanan pengetahuan atau skemata siswa terhadap suatu topik. 5. Menghubungkan pengetahuan baru dengan skemata siswa. C. Penetapan tujuan membaca bagi siswa. Penetapan tujuan membaca bagi siswa harus memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, menggunakan pernyataan yang jelas, tepat tentang apa yang harus diperhatikan atau dicari oleh siswa ketika membaca, dan yang kedua, memberikan gambaran yang mudah ditangkap oleh siswa tentang apa yang semestinya mampu mereka lakukan setelah selesai membaca. Baik, ini yang kelompok 3.
Jenis-jenis membaca. 1. Membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis, baik yang berupa pikiran, perasaan, sikap, ataupun pengalaman penulis. Keterampilan yang dituntut dalam membaca nyaring adalah yang pertama, menggunakan ucapan yang tepat. Yang kedua, menggunakan frasa yang tepat. Yang ketiga, menggunakan intonasi suara yang wajar. Yang keempat, dalam posisi sikap yang baik. Yang kelima, menggunakan tanda-tanda bacaan. Dan yang terakhir, membaca dengan terang dan jelas. 2. Membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan tanpa menyuarakan isi bacaan yang dibacanya. Keterampilan yang dituntut dalam bacaan dalam hati ini antara lain: 1. Membaca tanpa bersuara, tanpa bibir bergerak, dan tanpa ada desis apapun. Yang kedua, membaca tanpa ada gerak-gerak kepala, contohnya seperti ini. Yang ketiga, membaca lebih cepat dibandingkan dengan membaca nyaring. Yang keempat, tanpa menggunakan jari ataupun alat lain sebagai penunjuk. Yang kelima, mengerti dan memahami bahan bacaan. Yang keenam, dituntut kecepatan mata dan membaca. 3. Membaca ekstensif. Membaca ekstensif adalah membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Membaca ekstensif meliputi yang pertama, membaca survei reading. Membaca survei adalah kegiatan membaca untuk mengetahui secara sekilas terhadap bahan bacaan yang akan dibacanya terlebih mendalam. Kegiatan membaca survei merupakan pendahuluan dalam kegiatan membaca ekstensif. Yang dilakukan seseorang ketika membaca survei adalah sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa judul bacaan, buku, kata pengantar, daftar isi, dan melihat abstrak. Yang kedua, memeriksa bagian terakhir dari isi, kesimpulan. Yang ketiga, memeriksa indeks dan appendix. B. Membaca sekilas. Membaca sekilas merupakan membaca cepat. Adalah kegiatan membaca yang mengandalkan kecepatan gerak mata dan melihat dan memperhatikan bahan tertulis yang dibacanya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara cepat. Metode yang digunakan meliputi A. Metode kosakata, metode yang berusaha untuk menambah kosakata. B. Metode motivasi, metode yang berusaha memotivasi pembaca pemula yang mengalami hambatan. C. Metode gerak mata, metode yang mengembangkan kecepatan membaca dengan meningkatkan kecepatan gerak mata. Sebentar. Hambatan-hambatan yang dapat mengurangi kecepatan membaca meliputi yang pertama, vokalisasi atau berguma ketika membaca. B. Membaca dengan menggerakkan bibir tetapi tidak bersuara. C. Kepala bergerak secara tulisan yang dibaca. D. Subvokalisasi, suara yang bisa ikut membaca di dalam pikiran kita. Jari tangan selalu menunjuk tulisan yang sedang kita baca. Gerak mata yang kembali pada kata-kata sebelumnya. C. Membaca dangkal, superficial reading. Membaca dangkal pada hakikatnya bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang dangkal, yang bersifat luaran, yang tidak mendalam dari suatu bahan bacaan. Membaca jenis ini biasanya dilakukan seseorang membaca demi kesenangan. Membaca bacaan ringan yang mendatangkan kesenangan, kegembiraan sebagai pengisi waktu senggang. 4. Membaca intensif. Membaca intensif atau intensive reading adalah membaca dengan penuh penghayatan untuk menyerap apa yang seharusnya kita kuasai, yang termasuk dalam membaca. Sudah habis. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.